Halo semua, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia, ya. Siap-siap, karena kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang menguji emosi, tentang pengkhianatan, kesabaran, dan balas dendam yang tak terduga. Cerita ini berjudul, Saat Aku Kritis di Rumah Sakit. Suamiku beserta mertua dan iparku justru pergi keluar kota untuk liburan. Tidak ada yang mau menemaniku. Namun tiba-tiba tubuhku cepat pulih dan bisa segera pulang. Aku merencanakan sesuatu di rumah mewahku yang akan membuat mereka pingsan setelah pulang liburan. Jadi, siapkan diri kalian untuk mengikuti setiap babak cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya. Dan untuk yang sudah hadir, coba komen nama dan asal kota kalian di bawah. Tulis, hadir, juga, ya. Dinginnya hawa ruangan rumah sakit menyergap Anin. Selang infus menancap di punggung tangannya, sementara suara mesin monitor jantung terus berdetak, menjadi satu-satunya irama yang menemani kesunyiannya. Sudah 3 hari ia terbaring di atas ranjang ini. Kondisinya kritis. Dokter baru saja keluar dari ruangannya dengan raut wajah serius, memberikan diagnosis yang menusuk, mengatakan bahwa ginjalnya mengalami kerusakan parah. Anin merasa tubuhnya seperti perahu yang terombang-ambing di tengah badai, perlahan tenggelam, tanpa tahu apakah ia akan sampai di daratan atau musnah ditelan ombak. Namun, di tengah ketakutan itu, hanya ada satu hal yang memberinya kekuatan, keluarga. Ia menoleh ke arah pintu, berharap setiap detik Alden, suami tercintanya, akan muncul dengan senyum menenangkan. Ia membayangkan Alden akan menggenggam tangannya erat, mengecup dahinya, dan berbisik, "Kamu pasti sembuh, sayang. Aku ada di sini." Tak hanya Alden, ia juga yakin Ibu Dina, ibu mertuanya yang selama ini ia layani dengan penuh cinta, dan Siska, adik iparnya yang ia anggap seperti adik kandung, akan datang. Mereka adalah segalanya baginya. Merekalah alasan mengapa ia selalu berjuang, dari seorang wanita biasa hingga bisa memiliki kehidupan mewah seperti sekarang. Anin memejamkan mata, pikirannya kembali pada kenangan saat mereka masih berjuang bersama. Bukan, itu hanya ia yang berjuang. Alden memang sibuk, Ibu Dina dan Siska hanya menikmati hidup. Semua kemewahan ini ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya membangun bisnis properti yang diam-diam ia jalankan. Alden, Ibu Dina, dan Siska tidak tahu. Bagi mereka, Anin hanyalah istri yang bisa menyediakan segala kebutuhan, menantu yang siap melayani, dan kakak ipar yang menjadi ATM berjalan. Tapi Anin tidak pernah mempermasalahkannya. Ia melakukan semua itu atas dasar cinta. Aku harus kuat demi mereka. Mereka pasti sedang dalam perjalanan. Alden pasti sudah memberitahu ibu dan Siska. Mereka tidak mungkin meninggalkanku sendirian di saat seperti ini. Batin Anin mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Perawat masuk dan mengecek infusnya. "Bagaimana kondisi Ibu Anin?" tanyanya ramah. "Saya baik-baik saja, Sus. Hanya saya merasa sangat lelah," jawab Anin, suaranya parau. "Apakah ada yang menelepon saya? Mungkin dari keluarga saya?" Perawat itu menggeleng pelan dengan senyum prihatin. "Belum ada, Bu. Tapi saya yakin mereka sebentar lagi akan datang." Rasa hampa menusuk hati Anin. Sudah 3 hari. Bahkan tidak ada satupun pesan masuk. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Layarnya gelap, tidak ada notifikasi. Anin memberanikan diri. Jarinya gemetar saat ia menekan nama, "Alden suamiku." Nada sambung berbunyi, sekali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Anin mencoba lagi, tetap sama. Ia mencoba menelepon Ibu Dina, lalu Siska. Hasilnya nihil. Ponsel mereka semua tidak aktif. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anin. Hatinya mencelos. Rasa cemas dan ketakutan menyelimutinya. Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Pikirnya panik. Ia mencoba menelepon nomor Alden untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, sebuah suara menjawab. "Halo?" Suara Alden terdengar, tapi bukan suara cemas seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, suaranya terdengar santai, bahkan ceria. Di latar belakang,
Terdengar tawa riang Ibu Dina dan Siska, serta suara ombak yang berdebur dan musik riang. Jantung Anin serasa berhenti berdetak. Ia menahan napas. Alden? Ini aku. Anin. Kamu di mana? Aku telepon dari tadi kok nggak diangkat. Oh, Anin. Maaf, sayang. Sinyalnya kurang bagus di sini. Kami lagi liburan. Nih, jawab Alden enteng. Seolah ia sedang mengobrol dengan temannya tentang rencana akhir pekan, bukan dengan istrinya yang sedang terbaring kritis di rumah sakit. Liburan? Suara Anin tercekat. Liburan? Tapi, aku kan di rumah sakit, Alden. Kondisiku kritis. Kamu dan ibu, kalian meninggalkanku. Air matanya menetes, membasahi pipi. Hening sejenak. Alden menghela napas, terdengar jengkel. Ya, gimana lagi, Nin? Masa kita harus nungguin kamu di rumah sakit terus? Lagi pula, dokter bilang kondisimu stabil kok. Kita juga butuh refreshing kali. Kamu nggak usah lebay deh. Tapi, kalian nggak bilang apa-apa. Kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Anin tidak bisa menahan isaknya. Tubuhnya bergetar. Kan udah dibilang, sinyal susah. Udah, ya. Aku mau main jet ski dulu. Nanti kalau ada sinyal, aku telepon lagi. Kamu tenang aja, pasti sembuh kok. Alden terdengar terburu-buru. Terdengar suara, tunggu, aku mau foto dulu. Dari Siska di belakangnya, disusul tawa Ibu Dina. Sambungan telepon terputus. Anin menggenggam erat ponselnya. Punggung tangannya yang tertusuk infus terasa sakit. Tapi rasa sakit di hatinya jauh berkali-kali lipat. Ia bukan hanya ditinggalkan, tapi juga direndahkan. Ia berjuang antara hidup dan mati, sementara orang-orang yang paling ia cintai justru merayakan hidup mereka. Semua pengorbanan yang selama ini ia lakukan terasa sia-sia. Air matanya mengalir deras, membanjiri bantalnya. Tiba-tiba, suara alarm dari monitor jantung berbunyi nyaring. Garis di layar yang tadinya bergelombang, kini bergerak tak beraturan, naik turun dengan cepat. Napas Anin memburu, dadanya terasa sesak, dan pandangannya mulai kabur. Seorang perawat yang kebetulan lewat langsung panik dan memanggil dokter. Dokter, pasien Anin kritis. Tekanan darahnya turun drastis, teriak perawat itu. Di tengah kepanikan itu, Anin merasa jiwanya perlahan terangkat dari tubuhnya. Kenangan-kenangan pahit berkelebat di benaknya. Ia teringat saat Alden sakit, ia tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ia teringat saat Ibu Dina ingin membeli perhiasan, ia langsung memberikannya tanpa pikir panjang. Ia teringat saat Siska putus dengan pacarnya, ia menemaninya sampai larut malam. Lalu, mengapa saat ia yang berada di ambang kematian, mereka justru pergi? Tidak akan. Aku tidak boleh mati. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar muncul dari lubuk hatinya. Kekuatan dari rasa sakit dan pengkhianatan yang baru saja ia rasakan. Ia tidak akan mati dengan cara yang menyedihkan seperti ini. Ia tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk meninggalkannya begitu saja. Ia harus bertahan. Ia harus pulih. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Di saat yang sama, para dokter dan perawat berusaha keras menyelamatkan nyawanya. Kita harus berikan adrenalin. Cepat, teriak seorang dokter. Namun, di tengah usaha mereka, sebuah keajaiban terjadi. Garis di monitor jantung yang awalnya kacau balau, kini mulai menunjukkan ritme yang lebih teratur. Nafas Anin yang tadinya memburu, perlahan kembali normal. Warna di wajahnya mulai kembali. Ia membuka matanya, menatap para dokter dengan pandangan penuh tekad yang tidak pernah ada sebelumnya. Dokter itu tercengang. Subhanallah, ini sebuah keajaiban. Kondisinya stabil. Bahkan lebih baik dari sebelumnya, bisiknya tak percaya. Anin menatap lurus ke depan. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin. Ia tersenyum getir, senyum yang menyimpan ribuan rencana balas dendam. Alden, Ibu Dina, Siska, mereka tidak akan pernah menduga bahwa wanita yang mereka tinggalkan saat sekarat, kini telah bangkit dengan kekuatan yang tak terduga. Sebuah kekuatan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup.
Sinar matahari pagi menembus jendela kamar rumah sakit. Tetapi bagi Anin, hari itu terasa gelap dan dingin. Ia selamat. Mukjizat itu nyata. Namun, ia tidak merasakan kebahagiaan. Jantungnya masih berdetak. Napasnya masih mengalir, tapi jiwanya terasa mati rasa. Garis lurus yang hampir muncul di monitor jantungnya bukan lagi pertanda kematian, melainkan lahirnya sosok Anin yang baru. Sosok yang dipenuhi rasa sakit, kekecewaan, dan api dendam yang membara. Ia mengusap sisa air mata yang mengering di pipinya, tangannya gemetar. Tangisan itu bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan amarah yang tertahan. Tak lama setelah fajar menyingsing, ponselnya bergetar. Layar menampilkan nama yang tak asing, Alden suamiku. Jantung Anin berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena ia ingin mendengar lebih banyak lagi kebohongan dan pengkhianatan yang akan mereka utarakan. Dengan jemari dingin, ia mengangkat panggilan tersebut. Halo, Anin? Maaf ya semalam teleponnya putus. Suara Alden terdengar riang, tanpa sedikit pun nada cemas. Sinyal di sini jelek banget. Kamu gimana? Udah baikan, kan? Anin terdiam, membiarkan Alden berbicara. Ia ingin mendengar semua omong kosong yang akan keluar dari mulutnya. Di belakang Alden, ia bisa mendengar suara tawa Ibu Dina. Alden, ayo cepat. Ini es kelapa mudanya enak sekali, loh. Iya, Bu, sebentar. Alden menyahut. Gimana, Anin? Kan udah dibilang, kamu pasti kuat. Lihat, kan? Kamu cepat sembuh. Kita lagi di Bali nih. Pemandangannya indah banget. Bali. Kata itu berputar di kepala Anin, menusuk-nusuk hatinya. Di saat ia terancam maut, Alden dan keluarganya justru menikmati keindahan Pulau Dewata. Pengkhianatan ini bukan hanya meninggalkan dirinya, tapi juga menganggap nyawanya tak lebih berharga dari sekadar liburan. Anin, kamu dengar nggak? Tanya Alden, nada suaranya mulai jengkel. Kok diam saja, sih? Anin menarik napas dalam, menguatkan dirinya. Aku dengar. Baguslah kalau kalian bersenang-senang, jawab Anin, suaranya sedingin es. Alden tertawa. Tentu saja. Makanya, kamu jangan sakit lagi dong. Susah lo ngurus orang sakit. Mana biaya rumah sakit mahal. Untung kita udah beli paket liburan jauh-jauh hari. Kata-kata Alden terasa seperti pisau yang mengiris-iris luka di hati Anin. Ia bahkan mengeluhkan biaya rumah sakit, biaya yang bisa ia lunasi dengan sekali jentikan jari. Ia bahkan berani mengeluh setelah mendapatkan semua kekayaan dari Anin. Cih, bahkan nyawaku tak sebanding dengan liburan murahanmu itu? Baik, Alden. Baik. Aku akan pastikan kamu menyesal sudah menganggapku serendah ini. Batin Anin berjanji. Terdengar suara Ibu Dina menyambar ponsel Alden. Anin? Ini Ibu. Kamu jangan sakit-sakitan terus, ya? Boros. Ibu jadi nggak enak sama Alden. Loh, dia jadi nggak bisa kerja, cuma ngurusin kamu. Tapi Ibu, Alden kan di Bali, kata Anin, suaranya tetap datar. Ya makanya, gara-gara kamu, kan kita jadi nggak bisa tenang liburan. Ibu jadi kepikiran, jawab Ibu Dina, terdengar kesal. Kamu doakan saja kami lancar liburannya. Ibu mau cari tas baru. Siska juga mau beli gaun mahal. Kamu jangan ganggu, ya? Kalimat itu bagai tamparan keras di wajah Anin. Betapa egoisnya mereka. Mereka tidak peduli Anin sekarat. Yang ada di pikiran mereka hanyalah tas, gaun, dan uang. Tiba-tiba, ingatan Anin kembali ke masa lalu. Masa di mana ia masih menjadi Anin yang polos dan penuh cinta, yang rela melakukan segalanya untuk Alden dan keluarganya. Saat itu, bisnis propertinya baru mulai berkembang, dan ia harus bekerja keras siang dan malam. 2 tahun yang lalu, di tengah malam yang dingin, Anin masih duduk di depan laptopnya, menyusun laporan keuangan dan memantau proyek pembangunan. Ia terlalu lelah untuk tidur, matanya sudah terasa perih. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, dan Alden masuk dengan wajah cemberut. Nin, kamu ini kenapa sih? Masih kerja juga? Alden mengeluh, nadanya penuh ketidakpuasan. Aku kan capek. Mau tidur?
Kamu malah bikin berisik. Sebentar lagi, sayang. Laporannya harus selesai. Anin menjawab pelan, mengusap bahu Alden. Alden menepis tangan Anin. Ah, kerja terus. Kerja terus. Emangnya uang kita kurang? Ibu sama Siska mau liburan ke Paris. Mereka butuh uang banyak. Loh, kamu janji mau kasih mereka. Jangan sampai enggak ya. Anin menghela napas. Paris. Permintaan yang tidak masuk akal. Semua uang yang mereka nikmati, rumah mewah yang mereka tinggali, mobil-mobil mewah di garasi, semua adalah hasil kerja keras Anin. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan berkata, tentu, Alden. Apapun untuk keluarga. Anin bahkan harus memutar otak mencari cara agar bisnisnya semakin maju. Karena ia harus menuruti setiap permintaan Alden dan keluarganya yang tidak ada habisnya. Iya, sayang. Nanti aku atur. Anin memaksakan senyum. Kamu tidur saja duluan. Alden mendengus dan langsung merebahkan diri, memunggungi Anin. Bahkan saat ia sibuk bekerja untuk mewujudkan impian mereka, Alden tidak pernah sekalipun bertanya, "Kamu capek enggak, sayang?" Atau sekadar menawarkan segelas air. Anin selalu sendirian, berjuang di balik layar, sementara Alden dan keluarganya bersantai di atas jerih payahnya. Anin mematikan laptopnya. Ia menatap punggung Alden yang terlelap. Ia merasa ada jurang yang dalam di antara mereka. Sebuah jurang yang dipenuhi dengan pengorbanan Anin yang sia-sia dan ketidakpedulian Alden yang menyakitkan. Kembali ke saat ini, air mata Anin kembali menetes. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan. Menyesal karena ia terlalu buta, terlalu mencintai hingga tidak sadar bahwa ia telah memberikan hatinya kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Halo, Anin? Kamu masih di situ? Suara Alden menariknya kembali ke dunia nyata. Iya, Alden. Aku masih di sini, jawab Anin, suaranya bergetar. Aku mau minta tolong. Bisakah kamu kirimkan alamat lengkap hotel tempat kalian menginap? Alden tertawa. Tumben kamu peduli? Tadi aku bilang sinyal jelek. Kamu nggak percaya ya? Udah, nggak usah kepo deh. Kamu istirahat aja. Aku hanya ingin tahu. Tolong, Alden, Anin memohon, menahan amarahnya. Alden menghela napas. Ya sudah, nanti aku kirim. Udah, ya. Aku mau ikut ibu sama Siska main di pantai. Panggilan terputus. Anin meletakkan ponselnya di nakas. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia merasakan kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Ia menatap nanar ke arah jendela. Ada tekad yang menyala di matanya. Rasa sakit yang mereka berikan padanya, kini telah berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk membalas semua perbuatan mereka. Saat dokter dan perawat masuk untuk memeriksa kondisinya, mereka terkejut melihat Anin yang sudah bisa duduk tegak. Ibu Anin, luar biasa. Pemulihan Anda sangat cepat. Ini benar-benar keajaiban medis. Puji sang dokter. Anin hanya tersenyum dingin. Keajaiban? Dok? Saya tidak percaya keajaiban. Saya hanya percaya pada karma. Dan karma itu akan datang. Untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Dokter itu menatap Anin bingung, tidak mengerti maksud kata-katanya. Ia hanya bisa mengangguk dan menulis catatan di lembar rekam medis Anin. Setelah dokter dan perawat keluar, Anin mengambil ponselnya lagi. Dengan jari yang tidak lagi gemetar, ia mencari sebuah kontak penting. Ia menekan tombol panggilan dan menunggu sambungan. Halo, Pak Budi? Ini Anin, bisiknya pelan, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Saya butuh bantuan Anda. Selang infus telah dilepas. Jarum infus telah dicabut. Lubang kecil di punggung tangan Anin terasa perih, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan kekecewaan yang menggerogoti hatinya. Setelah percakapan singkatnya dengan Pak Budi, sang pengacara yang juga sahabat lama almarhum kakeknya, Anin merasa ada kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Keputusan untuk membalas dendam tidak lagi terasa sebagai pilihan, melainkan keharusan. Sebuah jalan yang harus ia tempuh untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Para dokter dan perawat masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan.
Anin, yang beberapa jam lalu hampir merenggang nyawa, kini sudah bisa duduk, berjalan, bahkan meminta untuk pulang. Dokter kepala, seorang pria parubaya yang terbiasa menghadapi kasus-kasus kritis, menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Ibu Anin, ini benar-benar tidak masuk akal dari segi medis, ujar dokter itu sambil membolak-balik lembar rekam medis Anin. Detak jantung Anda yang sempat melemah kini kembali normal. Fungsi ginjal Anda menunjukkan perbaikan signifikan. Seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang menyembuhkan Anda dalam sekejap. Anin tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. Saya sudah bilang, Dok, saya hanya percaya pada karma. Dan ada sesuatu yang harus saya lakukan di dunia ini, sebelum mereka yang berutang pada saya mendapatkannya. Dokter itu menatap Anin penuh kebingungan, namun ia tak lagi banyak bertanya. Sepertinya ia merasakan aura yang berbeda dari pasiennya ini. Bukan lagi aura kesedihan dan keputusasaan, melainkan ketegasan dan tekad yang kuat. Anin menandatangani formulir keluar rumah sakit, lalu meminta sopir pribadi yang sudah lama bekerja untuknya, Mang Udin, untuk menjemputnya. Ia memastikan Mang Udin tidak akan mengatakan apa-apa pada Alden dan keluarganya. Siap, Non. Mang Udin akan simpan rahasia ini, ucap Mang Udin, menatap Anin dengan tatapan penuh simpati. Ia tahu betapa menderitanya Anin, dan ia sudah lama melihat bagaimana Alden dan keluarganya memperlakukan majikannya. Pikirannya kembali pada masa lalu, saat ia masih menjadi wanita muda yang polos, dipenuhi cinta dan ambisi. Anin masih ingat betul pesan terakhir dari mendiang kakeknya, seorang pengusaha sukses yang visioner. Di sebuah ruangan kecil yang disewanya, Anin duduk di depan laptopnya yang sudah usang, merancang sebuah proposal bisnis yang ambisius. Kakeknya telah mewariskan sebuah modal kecil, bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan besar. Anin, kakek tahu kamu wanita cerdas. Gunakan modal ini sebaik mungkin. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Jadilah penguasa di bidangmu. Tapi ingat, jangan pernah beritahu siapapun tentang asetmu ini, termasuk suamimu kelak. Uji mereka, Nak. Lihat apakah mereka mencintai dirimu atau hartamu. Pesan kakeknya terus berputar di kepalanya, menjadi kompas hidupnya. Anin mengikuti pesan itu dengan patuh. Ia bertemu Alden dan jatuh cinta pada pria itu. Alden tidak kaya, tapi ia begitu baik dan perhatian. Anin menikahinya, dan mereka memulai hidup dari nol. Namun, di balik itu, Anin terus bekerja keras membangun kerajaannya. Ia menahan semua beban itu sendirian. Pernah suatu ketika, saat Alden mengeluhkan rumah kontrakan mereka yang sempit dan panas, Anin tersenyum. Tenang, sayang. Aku punya proyek besar. Setelah ini selesai, kita akan beli rumah impianmu. Proyek apa, Nin? Kok aku nggak tahu? Tanya Alden, matanya berbinar. Rahasia, sayang. Proyek ini dari teman lamaku. Anin berbohong dengan lancar. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu. Anin saat itu memiliki sebuah proyek besar yang sangat berisiko. Ia harus bernegosiasi dengan investor-investor kelas kakap, menghadiri rapat-rapat hingga larut malam, bahkan pernah ia harus meminjam uang dari bank dengan jaminan yang sangat tinggi. Ia menahan semua beban itu sendirian. Ia sering merasa lelah dan jatuh sakit, tapi ia tidak pernah mengeluh. Alden hanya berkomentar, makanya, jadi istri itu yang santai saja. Nggak usah sok sibuk kayak gini. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Anin menahannya. Ia melakukannya demi Alden, demi membangun keluarga yang bahagia. Ia berhasil. Proyek itu sukses besar, dan ia membeli rumah mewah impian Alden. Bahkan semua perabotannya, mobil, dan segala isinya, ia beli dari keuntungan proyek itu. Alden, Ibu Dina, dan Siska hanya tahu bahwa Anin adalah istri yang beruntung mendapatkan suami yang sukses. Padahal semua itu adalah kerja keras Anin. Ia bahkan mendirikan sebuah perusahaan holding besar di balik layar, dengan nama samaran. Nama perusahaan itu bahkan tidak terdaftar atas nama Anin secara langsung, melainkan atas nama sebuah perusahaan cangkang yang dikelola oleh Pak Budi. Ini adalah strategi yang telah disiapkan kakeknya agar harta keluarga tidak pernah jatuh ke tangan yang salah. Anin teringat pernah suatu kali ia jatuh sakit karena kelelahan,
dan Alden hanya memberikan parasetamol sambil menonton TV. Sementara di telepon, Anin masih bernegosiasi dengan investor dari negara lain. Ia meneteskan air mata saat itu, tapi segera menghapusnya. Ia pikir, suatu hari nanti, saat Alden tahu semua pengorbanannya, ia akan bangga. Namun, yang ia dapatkan justru pengkhianatan. Kenangan-kenangan pahit itu membanjiri benaknya, membuatnya semakin kuat, namun juga semakin dingin. Perjalanan pulang terasa panjang. Pemandangan kota yang padat, mobil-mobil mewah yang melintas, semua terlihat kosong di mata Anin. Ia merasa seperti robot, berlayar di tengah lautan yang penuh dengan kebohongan. Sampai akhirnya, mobil Mang Udin memasuki kompleks perumahan elit mereka. Rumah mewah mereka berdiri megah di ujung jalan, dikelilingi taman yang asri. Dulu, rumah itu adalah simbol kebahagiaan. Sekarang, ia hanya melihatnya sebagai sebuah jebakan, sebuah sangkar emas yang membuat jiwanya terpenjara. Mang Udin membukakan pintu untuknya. Anin turun dan melangkah masuk ke dalam rumah. Sunyi, kosong. Hanya suara langkah kakinya yang bergema di lantai marmer yang dingin. Ia menyusuri setiap ruangan. Ruang keluarga, di mana Ibu Dina selalu duduk sambil menuntut barang-barang mewah. Dapur, di mana Siska selalu meminta dibuatkan makanan dan hanya menyisakan tumpukan piring kotor. Kamar tidur utama, di mana Alden selalu sibuk dengan ponselnya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit yang menyakitkan. Anin berhenti di tengah ruang tamu, ruangan terbesar di rumah itu. Disinilah mereka sering mengadakan pesta, disinilah mereka tertawa, dan disinilah Anin merasa paling sendirian. Ia memejamkan mata, membiarkan sakit itu menyelimutinya. Sakit yang sudah tidak bisa lagi ia tahan. Anin mengambil ponselnya. Kali ini, ia menghubungi Pak Budi. Halo, Pak Budi, ini saya, Anin. Saya sudah di rumah, ucapnya tenang. Apakah Anda bisa ke sini sekarang? Saya ingin Anda mulai rencananya. Baik, Non. Rencana apa? Tanya Pak Budi. Rencana pemindahan, jawab Anin, suaranya sedingin baja. Semua perabot, semua barang berharga, semua mobil. Ambil semuanya, Pak Budi. Kosongkan rumah ini. Pak Budi terdiam sejenak. Apakah Anda yakin, Non? Sangat yakin. Saya akan membuat rumah ini menjadi seperti hati saya. Kosong. Hampa. Tak bersisa. Biarkan mereka merasakan apa yang saya rasakan. Biarkan mereka tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, ketika mereka pikir mereka memiliki segalanya. Anin menatap sekelilingnya, membayangkan rumah kosong ini. Ia bisa melihatnya dengan jelas di matanya. Hanya tinggal menunggu waktu. Dan ketika Alden, Ibu Dina, dan Siska pulang, mereka akan mendapatkan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Beberapa jam telah berlalu sejak Anin kembali ke rumah. Fajar telah berganti siang, dan suara mobil masuk ke pekarangan. Langkah kaki yang tenang namun pasti terdengar di pintu depan. Anin tidak perlu melihat siapa, ia sudah tahu. Pintu terbuka, dan masuklah sosok Pak Budi, pengacara senior yang sudah ia percaya. Pak Budi adalah pria parubaya dengan rambut yang memutih di pelipis, sorot matanya tajam namun menyimpan kehangatan. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia terbesar Anin dan harta warisan kakeknya. Non Anin, saya datang, ujar Pak Budi, suaranya pelan dan berwibawa. Anin mengangguk. Tidak ada lagi senyum hangat yang dulu ia tunjukkan pada Pak Budi. Kini, wajahnya hanya menyeratkan tekad yang membeku. Terima kasih sudah datang, Pak Budi. Saya ingin kita mulai sekarang juga. Pak Budi menatap sekeliling. Rumah mewah ini dulunya adalah simbol cinta dan kebahagiaan. Sekarang, di matanya, ia melihat sebuah panggung yang disiapkan untuk drama balas dendam. Apakah Anda sudah memikirkan ini matang-matang, Non? Ini keputusan yang besar, tanyanya, memastikan. Saya sudah memikirkannya selama bertahun-tahun, Pak Budi. Sejak mereka mulai menganggap saya bukan sebagai istri atau menantu, melainkan sebagai pelayan dan mesin uang. Saya ingin semua kenangan palsu ini hilang, jawab Anin, suaranya tenang namun mengandung emosi yang dalam.
Pak Budi mengangguk. Ia mengerti. Ia sudah lama mengamati dari jauh. Ia tahu, Alden dan keluarganya tidak pernah peduli pada Anin. Ia bahkan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pikirannya kembali pada momen-momen yang terekam dalam ingatannya. Anin bukan hanya seorang wanita yang bekerja di belakang layar untuk membangun kekayaannya. Ia juga seorang wanita yang berjuang di depan, mencoba memberikan yang terbaik untuk keluarganya yang tak tahu diuntung. Suatu sore, Anin baru saja kembali dari pertemuan bisnis yang melelahkan. Ia menemukan Ibu Dina sedang marah-marah di ruang tamu. Anin, kamu kemana saja? Ibu sudah bilang mau vas antik baru, kan? Kamu kok belum belikan juga? Anin menghela napas. Ia sudah memesan vas itu secara online, tetapi pengirimannya memang agak lambat. Sudah, Bu. Tapi pengirimannya agak lama. Sabar ya, Bu. Anin kan baru pulang kerja, jawab Anin lembut. Kerja apa sih? Paling cuma arisan dan jalan-jalan kan? Balas Ibu Dina sinis. Ibu ini sudah tua, ingin menikmati hidup. Masa minta satu vas saja susah sekali? Anin tidak membalas. Ia hanya tersenyum. Ia tidak bisa menceritakan kepada mereka bagaimana ia bernegosiasi dengan seorang kolektor di luar kota demi mendapatkan vas yang persis seperti yang Ibu Dina inginkan. Ia harus terbang bolak-balik dalam satu hari hanya untuk memastikan vas itu asli dan dibeli dengan harga terbaik. Anin mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatannya hanya demi sebuah vas yang akan diletakkan di sudut ruangan dan jarang diperhatikan. Di sisi lain, ada Siska, adik ipar Anin, yang sangat manja. Ia seringkali mengeluhkan makanan yang dimasak Anin. Suatu hari, Anin memasak rendang, makanan favorit keluarga Alden. Begitu Siska mencicipinya, ia langsung memuntahkannya. Ih, enak dari mana sih? Rasa santan semua. Kenapa nggak pesan dari restoran aja sih? Kak, kamu kan tahu aku nggak suka rendang. Anin merasa sedih. Tapi ini kan favorit kalian semua, Siska. Ya, tapi hari ini aku pengen makan steak, jawab Siska dengan nada merajuk. Ia tidak peduli bahwa Anin sudah menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Anin pun terpaksa menelepon restoran mahal dan memesankan steak untuk Siska. Dan Alden. Alden adalah pengkhianatan terbesar. Ia sering berjanji membantu Anin, tapi tidak pernah melakukannya. Anin akan meminta bantuan Alden untuk mengecek laporan keuangan perusahaan, dan Alden hanya akan menjawab, "Ah, sayang, itu kan urusanmu. Aku kan sibuk. Aku janji, nanti kalau kita sudah tua, aku akan bantu kamu, ya." Janji-janji kosong itu sering ia ucapkan, sementara Anin terus bekerja keras sendirian. Anin selalu berpikir bahwa ketidakpedulian Alden adalah karena ia tidak tahu. Ia berharap, suatu hari nanti, Alden akan mengetahui seberapa besar pengorbanannya dan menyadari betapa ia mencintai Anin. Namun, pengkhianatan mereka di saat ia terbaring kritis membuka matanya. Tidak ada cinta, hanya ada pemanfaatan. Kembali ke masa kini, Anin menatap Pak Budi. Semua perabot, semua yang mereka minta, semua yang mereka gunakan. Mobil, perhiasan, vas, piring, bahkan lukisan-lukisan itu, ucapnya. Semua harus hilang dari rumah ini. Baik, Non, tim saya sudah siaga di luar. Kita bisa mulai sekarang, kata Pak Budi. Sesaat kemudian, beberapa truk besar dan puluhan orang berseragam memasuki pekarangan rumah. Mereka membawa kotak-kotak kosong, alat-alat pengangkut, dan kain penutup. Anin mengawasi dari pintu masuk, dengan wajah datar. Ia melihat tim itu mulai membungkus sofa-sofa mewah, meja-meja kaca, dan lemari-lemari kayu berukir. Mereka mengangkat kulkas, mesin cuci, bahkan TV layar datar yang baru dibeli Alden minggu lalu. Setiap barang yang keluar dari rumah itu, seolah membawa serta kenangan pahit yang pernah terjadi. Anin melihat vas yang ia beli dengan susah payah kini terbungkus rapi. Ia melihat mesin kopi yang Siska gunakan setiap pagi. Ia melihat set meja makan yang ia pasang untuk makan malam keluarga yang jarang terjadi. Ia melihatnya satu persatu, dan di setiap pandangan, hatinya terasa semakin kosong, semakin kuat, dan semakin siap. Non, Anda yakin ingin mengosongkan semuanya?
Termasuk mobil-mobil mewah di garasi? Tanya Pak Budi, yang kini berdiri di samping Anin. Ya, Pak Budi. Terutama mobil-mobil itu. Mereka sangat menyukai mobil-mobil itu. Kan? Biarkan mereka merasakan sensasi kehilangan hal yang paling mereka banggakan. Jawab Anin, suaranya dipenuhi nada ironi. Pak Budi menghela napas. Ia memanggil supirnya untuk membawa truk khusus. 3 mobil mewah, termasuk mobil sport Alden, perlahan diangkat ke atas truk pengangkut. Tak ada yang tersisa di garasi itu, selain debu dan bau bensin. Setelah berjam-jam bekerja, tim Pak Budi akhirnya selesai. Rumah megah itu kini hanya menyisakan dinding-dinding putih, lantai marmer yang kosong, dan jendela-jendela yang telanjang. Tidak ada lagi gema tawa atau teriakan manja. Hanya kesunyian. Pak Budi mendekati Anin, yang masih berdiri di tempat yang sama. Sudah selesai, Non. Saya akan bawa semua barang ini ke gudang penyimpanan yang kita siapkan. Alden, Ibu Dina, dan Siska tidak akan pernah bisa melacaknya. Begitu juga dengan surat-surat rumah dan dokumen kepemilikan. Semuanya sudah saya pindahkan ke brankas pribadi Anda. Anin mengangguk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan perlahan ke tengah ruang tamu yang kini kosong. Ia menyentuh dinding yang dingin. Ia melihat pantulan bayangannya di lantai yang mengilap, sosok yang terlihat jauh lebih rapuh dari yang ia rasakan. Non, apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Pak Budi, khawatir. Anin menoleh, matanya berkaca-kaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Saya akan membuat rumah ini menjadi seperti hati mereka, Pak Budi. Kosong dan tak berisi. Mereka tidak akan menyangka apa yang akan menunggu mereka di rumah ini setelah mereka pulang. Anin berdiri di depan rumahnya yang kini telah kosong, menatapnya untuk terakhir kalinya. Perasaan yang ia rasakan bukanlah kepuasan, melainkan kekosongan yang dalam. Ia merasa seperti baru saja mengubur masa lalunya, masa lalu yang dipenuhi cinta buta dan pengorbanan yang sia-sia. Dengan langkah berat, ia masuk ke mobil dan meminta Mang Udin mengantarnya ke sebuah apartemen yang ia miliki di pusat kota. Apartemen itu dibeli dengan uang pribadinya, sebagai salah satu aset yang ia miliki tanpa sepengetahuan siapapun. Tempat itu menjadi pelarian sementaranya, sebuah benteng di mana ia bisa memulihkan diri, jauh dari jangkauan Alden dan keluarganya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di Bandara Ngurah Rai, Bali, Alden, Ibu Dina, dan Siska turun dari pesawat dengan wajah berseri-seri. Mereka dipenuhi oleh euforia liburan. Tangan Siska memegang tas Hermes terbaru, sementara Ibu Dina sibuk memamerkan kalung berlian imitasi yang baru ia beli di sebuah toko cenderamata. Mereka tidak sabar untuk pulang dan menceritakan semua petualangan mereka kepada Anin. Gak sabar, kan, pulang? Bisa langsung pamerin tas baru ke Anin, bisik Siska kepada Alden, wajahnya penuh keangkuhan. Alden tertawa. Pasti. Anin pasti iri. Tapi nggak apa-apa, dia kan di rumah, jadi dia nggak akan pernah tahu susahnya kita hunting barang diskonan di sini. Ibu Dina menyela. Ibu nggak sabar mau lihat vas antik yang dibeli Anin. Pasti bagus banget. Nanti biar ibu foto, buat pamer ke teman-teman arisan. Mereka terus berceloteh riang sepanjang perjalanan dari bandara. Obrolan mereka tak jauh-jauh dari uang, kemewahan, dan betapa beruntungnya mereka memiliki Anin. Flashback. 2 hari yang lalu, di sebuah kafe di Bali. Untung banget ya, Anin sakit. Jadi kita bisa liburan tanpa ada yang ganggu, kata Siska sambil meminum es kelapanya. Tahu nggak? Anin itu terlalu posesif. Tiap kali aku mau pergi sama Alden, dia pasti bawel, jangan ganggu Alden, dia harus istirahat. Ibu Dina mengangguk setuju. Betul sekali. Ibu kadang capek lo akting baik di depan dia. Apalagi kalau minta dibelikan perhiasan. Sok-sokan bilang, ibu butuh ini, butuh itu. Padahal, Anin kan yang punya uang. Enak banget ya hidupnya. Alden tersenyum puas. Aku juga. Kadang aku merasa nggak adil. Dia kerja keras banget, tapi yang nikmatin kan kita. Tapi nggak apa-apa. Selama dia nurut, biarin aja. Lagian, dia kan cinta mati sama aku. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, semua hartanya juga kan bakal jatuh ke kita. Betul.
Makanya, aku doain Anin cepat sembuh. Tapi kalau dia meninggal juga nggak apa-apa. Kita jadi orang paling kaya se-Indonesia. Hahaha, tawa Siska meledak. Mereka bertiga tertawa riang, tak menyadari betapa kejamnya kata-kata mereka. Mereka menganggap Anin sebagai benda yang bisa mereka gunakan dan buang sesuka hati mereka. Mereka tidak tahu bahwa Anin telah mendengar sebagian dari percakapan itu saat Alden meneleponnya dari rumah sakit. Perjalanan mereka terasa seperti mimpi. Namun, saat mobil memasuki jalanan kompleks perumahan, mimpi itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Alden menyadari ada yang aneh. Garasi terbuka lebar, dan seharusnya mobil-mobil mewah mereka sudah terparkir di sana. Tapi garasi itu kosong. Loh, kok garasinya kosong? Tanya Alden bingung. Siska dan Ibu Dina saling pandang. Jangan-jangan Anin sedang bawa mobilnya ke bengkel, tebak Siska. Mereka turun dari mobil, membawa koper-koper mereka. Alden membuka pintu depan. Pintu itu tidak terkunci. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu gelap, tidak ada lampu yang menyala. Bau pengap menyelimuti hidung mereka. Alden menyalakan saklar. Ruangan itu terang benderang, namun pemandangan di dalamnya membuat mereka terkejut. Ruang tamu yang dulunya penuh dengan sofa-sofa mewah, meja-meja kristal, dan vas-vas antik kini kosong. Hanya menyisakan debu dan noda bekas tapak perabot. Alden ini kenapa? Tanya Ibu Dina, suaranya bergetar. Ia menjatuhkan tas yang ia bawa. Siska menjerit histeris. Ia menjatuhkan tas Hermesnya dan berlari ke arah tangga. Ini pasti pencuri. Mana barang-barangku? Tas-tasku. Alden berdiri mematung. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia berlari ke arah garasi. Garasi itu benar-benar kosong. Ia berlari ke setiap ruangan di rumah itu. Dapur kosong melompong. Kamar tidur utama kosong. Bahkan lemari pakaian yang berisi pakaian-pakaiannya dan Anin juga kosong. Hanya menyisakan beberapa helai pakaian lama milik Anin. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu, dengan wajah panik. Ini nggak mungkin. Bisik Alden, tidak percaya. Ibu Dina tiba-tiba jatuh ke lantai, ia tidak pingsan. Ia hanya menangis meraung-raung. Perhiasan-perhiasan ibu, jam tangan ibu, semuanya hilang. Siapa yang berani melakukan ini? Siska menemukan sesuatu di bawah meja makan. Sebuah amplop putih. Ia membukanya, dan di dalamnya terdapat selembar surat yang ditulis tangan oleh Anin. Siska membacanya dengan suara gemetar. Alden, Ibu Dina, Siska. Selamat datang kembali dari liburan kalian yang menyenangkan. Aku harap kalian menikmatinya. Maaf, aku tidak bisa menunggumu di rumah. Aku tahu kalian pasti terkejut melihat rumah ini. Jangan khawatir, ini bukan pencuri. Ini adalah karma. Selama ini, kalian telah mengambil segalanya dariku. Kebaikan, cinta, waktu, dan kini kalian bahkan mencoba mengambil nyawaku. Kalian pikir kalian memiliki segalanya, kan? Sayangnya, kalian salah. Aku telah mengambil kembali semuanya. Jika kalian ingin tahu di mana barang-barang kalian, carilah. Jika kalian ingin mencari aku, datanglah ke rumah ini. Kalian akan menemukan jawabannya di sana. Surat itu jatuh dari tangan Siska. Mereka bertiga terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka menyadari, ini bukan perampokan. Ini adalah balas dendam. Balas dendam yang direncanakan dengan sangat matang oleh wanita yang mereka anggap bodoh dan lemah. Tawa bahagia mereka di pesawat kini digantikan oleh air mata kepanikan dan amarah. Alden mengepalkan tangannya. Anin, apa yang kamu lakukan? Kau akan menyesal sudah bermain-main denganku. Keheningan di dalam rumah kosong itu terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Alden, Ibu Dina, dan Siska berdiri mematung di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu yang hilang. Surat dari Anin yang tergeletak di lantai adalah satu-satunya petunjuk, namun isinya hanya menambah kepanikan. Mereka bukan korban perampokan, melainkan sasaran balas dendam yang terencana. Ini nggak mungkin. Ibu Dina bergumam, berlutut di lantai yang dingin. Pasti Anin sedang bercanda.
Dia kan cuma ibu rumah tangga biasa. Dia nggak punya kekuatan untuk melakukan ini. Anin tahu, Bu, kalau kita liburan, kata Siska, wajahnya pucat pasi. Dia pasti sengaja melakukan ini. Tapi, kenapa? Dia kan cinta mati sama Mas Alden. Alden, yang biasanya santai, kini berubah menjadi pria yang panik. Ia mengacak-acak rambutnya, berlari ke sana kemari mencari petunjuk. Di mana, Nin? Di mana kau sembunyikan semuanya? Kenapa kau melakukan ini? Aku akan panggil polisi, teriaknya, suaranya menggema di seluruh rumah. Ia mengambil ponselnya, namun sinyal di rumah itu mendadak hilang. Seolah-olah Anin telah memutus semua koneksi mereka dengan dunia luar. Siska, yang masih histeris, menendang-nendang sofa usang yang sengaja Anin tinggalkan. Kakinya menyenggol bingkai foto yang tergeletak di dekatnya, bingkai foto yang isinya sudah kosong. Arg! Bodoh! Bodoh! Teriaknya. Tanpa sengaja, tendangannya membuat salah satu papan lantai di bawah sofa terangkat. Sebuah kotak kecil berwarna merah tersembunyi di dalamnya. Alden dan Ibu Dina langsung mendekat. Dengan tangan gemetar, Alden mengangkat kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah USB drive dan sebuah amplop berwarna coklat yang sudah usang. Bertuliskan, untuk Anin, dari kakek. Jantung Alden berdebar kencang. Ini pasti petunjuk. Ia mengambil USB drive itu dan menyambungkannya ke laptopnya. Layar laptop menyala, dan sebuah video dimulai. Di layar, muncul wajah mendiang kakek Anin. Pria tua itu tersenyum bijak. Matanya menatap tajam langsung ke kamera. Jika kalian menemukan ini, suara kakek Anin terdengar berwibawa. Itu artinya, Anin telah diuji, dan ia telah lulus. Dan kalian telah gagal total. Mereka bertiga saling pandang. Terkejut dan bingung. Mungkin kalian tidak tahu siapa saya, karena saya meminta Anin merahasiakan ini dari kalian. Saya adalah pemilik utama dari Anin Corp dan seluruh asetnya, yang kini telah Anin kelola. Selama ini, Anin adalah pemilik sah dari perusahaan besar yang ada di balik bayang-bayang. Rumah ini, mobil-mobil, perhiasan yang kalian banggakan, semua itu adalah milik Anin. Mata Alden, Ibu Dina, dan Siska membelalak. Mulut mereka ternganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Flashback. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah kantor pengacara. Kakek Anin terbaring lemah di ranjang. Anin berada di sisinya. Anin, kakek sudah siapkan semua untukmu, kata kakek Anin. Kakek telah mengalihkan semua aset, termasuk saham utama di Anin Corp, kepadamu. Tidak ada yang tahu soal ini, bahkan Alden sekalipun. Ini adalah wasiat kakek, dan ini adalah ujianmu, nak. Anin menatap kakeknya bingung. Ujian apa, kek? Ujian cinta, Anin. Kakek tahu Alden terlihat baik, tapi kakek ingin kamu membuktikan. Biarkan ia tahu kamu hanya wanita biasa. Biarkan ia dan keluarganya melihat, apakah mereka mencintaimu apa adanya, ataukah hanya mencintai hartamu. Jika mereka mencintaimu, suatu saat nanti, kakek ingin kamu beritahu mereka semua. Tapi jika tidak, maka buktikan pada mereka, bahwa kamulah yang pantas memiliki segalanya. Anin memeluk kakeknya, air matanya menetes. Anin janji, kek. Kakek Anin tersenyum. Kakek sudah siapkan perusahaan cangkang di bawah nama Pak Budi. Semuanya rapi. Jangan khawatir. Kakek tahu kamu wanita cerdas. Nak, kakek hanya ingin kamu bahagia. Video itu berlanjut. Suara kakek Anin bergetar, namun penuh ketegasan. Alden, Ibu Dina, Siska, kalian tidak lulus ujian ini. Anin tidak hanya mengurus rumah tangga. Ia juga yang mengurus semua bisnis, mengurus semua uang, mengurus semua kebutuhan kalian. Kalian menganggapnya bodoh dan lemah, tapi Anin adalah sosok di balik semua kekayaan yang kalian nikmati. Wajah Alden, Ibu Dina, dan Siska kini merah padam. Malu, marah, dan tak percaya. Bohong. Ini pasti bohongan, teriak Siska. Video ini direkam dengan tanggal hari ini. Ini semua sandiwara.
Mana mungkin dia bisa secerdas itu? Alden tidak mau menerima kenyataan. Video itu berlanjut. Kali ini, wajah Anin muncul. Anin yang memakai gaun cantik, duduk di kursi kebesaran. Di belakangnya terdapat kantor mewah yang tidak pernah mereka lihat. Alden, Ibu Dina, Siska, suara Anin terdengar dingin. Kalian tidak pernah tahu seberapa besar harga yang harus aku bayar untuk semua kemewahan yang kalian nikmati. Kalian pikir, aku hanya menghabiskan uangmu, Alden? Tidak. Aku yang membangun semua ini. Aku yang bekerja keras. Sementara kamu sibuk dengan hobimu, dengan wanita-wanita lain. Kalian pikir, Ibu dan Siska, perhiasan dan tas-tas mahal yang kalian miliki berasal dari uang Alden? Tidak. Itu semua dari uangku. Aku bekerja siang dan malam untuk menyenangkan kalian. Sementara kalian justru menertawakanku, menganggapku bodoh, dan meninggalkanku di rumah sakit saat nyawaku di ujung tanduk. Anin menarik napas dalam. Kakek bilang, aku adalah pemilik sah dari semuanya. Aku bisa saja mengambil semuanya, tapi aku tidak. Aku akan memberikan kalian pelajaran. Kalian tidak akan bisa mengandalkan siapapun lagi. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya memulai hidup dari nol. Selamat tinggal, Alden. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Siska. Video itu berakhir. Alden membanting laptopnya ke lantai. Layarnya pecah. Tidak. Ini tidak adil. Dia menipuku. Dia mengkhianatiku. Teriaknya. Ibu Dina terduduk di lantai, menangis histeris. Ia merasa dunianya runtuh. Selama ini, ia pikir ia memiliki menantu yang bodoh yang bisa ia kendalikan. Ternyata, ia adalah wanita yang cerdas, yang membiarkan mereka hidup dalam kebohongan. Siska menangis meraung-raung. Tas-tasku, perhiasan-perhiasanku, semuanya milik dia? Kenapa dia tidak bilang dari awal? Alden tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi amarah. Tidak. Aku tidak akan kalah. Aku suaminya. Aku berhak atas separuh hartanya. Aku akan mencarinya. Dia pasti ada di salah satu kantor perusahaannya. Aku akan menuntutnya. Mereka bertiga, yang tadinya penuh keputusasaan, kini dipenuhi oleh amarah dan rencana baru. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya menyesal karena mereka telah menyinggung orang yang ternyata adalah pemilik harta sejati. Mereka keluar dari rumah kosong itu, meninggalkan bayang-bayang mereka di belakang. Tujuan mereka hanya satu, mencari Anin dan merebut kembali semua yang mereka pikir pantas mereka dapatkan. Amarah membakar hati Alden, Ibu Dina, dan Siska. Mereka melaju kencang, meninggalkan rumah kosong mereka dengan sebuah tujuan, mencari Anin. Di dalam mobil, mereka bersumpah serapah. Aku akan pastikan dia menyesal. Aku tidak akan membiarkannya menang. Teriak Alden, tangannya memukul setir. Aku akan tunjukkan padanya siapa suaminya yang sebenarnya. Ibu tidak percaya. Ini pasti bohong. Ibu Dina histeris. Mana mungkin Anin punya perusahaan sebesar itu? Pasti dia hanya mencuri uang kita. Siska hanya bisa menangis sesenggukan, memegangi tas Hermes barunya yang kini terasa tak berarti. Dia jahat. Dia sudah menipu kita semua. Mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit yang megah, di pusat kota. Di papan nama gedung, tertera tulisan, Anin Holding Group. Alden merasa jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ambisi. Ia yakin ini hanya salah satu perusahaan Anin, dan ia bisa merebutnya. Mereka masuk ke dalam gedung dengan langkah tegap, seolah-olah merekalah pemiliknya. Di meja resepsionis, seorang wanita muda tersenyum ramah. Ada yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu? Kami ingin bertemu dengan pemilik perusahaan ini. Anin. Katakan padanya Alden suaminya datang untuk menuntut haknya. Alden berteriak, suaranya menggema di lobi. Resepsionis itu tetap tenang. Maaf, Bapak. Beliau sedang tidak ada di kantor. Tapi beliau sudah berpesan, jika Bapak datang, beliau meminta Anda untuk bertemu dengan Bapak Budi di lantai 50. Wajah Alden, Ibu Dina, dan Siska pucat. Mereka menelan ludah. Pak Budi?
Pria itu tahu segalanya. Dengan langkah berat, mereka naik ke lantai 50. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah lorong yang dihiasi lukisan-lukisan mahal dan perabot mewah yang sama persis dengan yang ada di rumah mereka. Alden, Ibu Dina, dan Siska terpaku. Ini semua adalah milik Anin. Mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan pintu kayu mahoni bertuliskan, Budi Sentosa, SH. Mereka masuk. Di dalam, Pak Budi duduk dengan tenang di balik meja, menatap mereka dengan tatapan tanpa emosi. Selamat datang, Tuan Alden, Ibu Dina, dan Nona Siska. Saya sudah menunggu kalian, ujar Pak Budi, suaranya tenang, membuat mereka semakin ciut. Alden maju selangkah, amarahnya sudah di ubun-ubun. Di mana istriku? Apa-apaan semua ini? Aku akan tuntut dia di pengadilan. Aku adalah suaminya, dan aku berhak atas setengah hartanya. Pak Budi tersenyum tipis. Oh, benarkah? Silakan. Tapi sebelum itu, silakan Anda baca dokumen-dokumen ini. Pak Budi meletakkan 3 amplop tebal di atas meja. Alden mengambil amplopnya, membukanya. Di dalamnya, ada surat cerai yang sudah disiapkan, beserta dokumen kepemilikan yang menjelaskan bahwa rumah, mobil, dan seluruh aset yang selama ini mereka nikmati, tidak pernah terdaftar atas nama Alden. Semuanya adalah milik Anin sejak awal. Tidak mungkin. Ini palsu. Alden berteriak, merobek-robek dokumen itu. Pak Budi tetap tenang. Itu semua salinan, Tuan. Aslinya sudah saya simpan dengan aman. Dan satu lagi, Non Anin tidak membutuhkan uang Anda. Ia sudah memiliki lebih dari cukup. Ia juga sudah mengurus perceraian kalian, dan Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ibu Dina maju. Tapi dia kan menantu saya. Kami yang membesarkan dia. Kami yang mengajarinya cara hidup. Pak Budi menatapnya tajam. Maaf, Ibu. Saya rasa Ibu salah. Anin yang membiayai hidup Ibu dan Nona Siska, membeli semua perhiasan dan tas yang Ibu dan Nona Siska minta. Anin yang berjuang di belakang layar untuk memastikan hidup kalian nyaman. Dan saat ia membutuhkan kalian, saat ia kritis di rumah sakit, kalian justru meninggalkannya. Wajah Ibu Dina dan Siska pucat. Mereka tidak bisa membantah. Mereka hanya bisa menunduk malu. Flashback. 2 hari yang lalu, di apartemen Anin. Anin duduk di sofa, mendengarkan laporan dari Pak Budi. Bagaimana, Pak Budi? Apakah semuanya sudah beres? Sudah, Non. Semua barang sudah saya pindahkan ke gudang penyimpanan. Semua dokumen, surat-surat rumah, surat-surat mobil, dan aset lainnya, sudah saya amankan di brankas pribadi Anda. Saya juga sudah mengurus surat cerai Anda. Tapi apakah Anda yakin ingin melanjutkan semua ini? Alden dan keluarganya pasti akan marah besar. Anin tersenyum dingin. Justru itu yang saya inginkan, Pak Budi. Biarkan mereka marah. Biarkan mereka mencari saya. Mereka harus tahu rasanya menjadi saya. Merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang kita cintai. Mereka pasti akan datang ke sini. Mereka tidak akan menyerah, Non. Mereka akan mencoba menuntut Anda, kata Pak Budi. Biarkan saja. Saya sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Saya sudah mengosongkan rumah dan saya sudah meninggalkan pesan. Mereka akan datang ke kantor ini, dan mereka akan bertemu dengan Anda. Katakan pada mereka semua yang perlu mereka tahu. Katakan pada mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Biarkan mereka tahu bahwa saya yang memiliki segalanya. Biarkan mereka tahu bahwa mereka yang pantas ditertawakan. Tapi, apa Anda yakin, Non? Itu akan sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka sudah menyakitiku lebih dari itu, Pak Budi. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diri saya. Mereka sudah merendahkan saya. Dan sekarang, saatnya saya menunjukkan kepada mereka siapa saya sebenarnya. Alden, Ibu Dina, dan Siska keluar dari kantor Pak Budi dengan wajah tertunduk. Semua harapan mereka untuk mendapatkan uang Anin hancur berkeping-keping. Dengan langkah gontai, mereka kembali ke mobil dan melaju kembali ke rumah mereka yang kini tak berisi. Saat mereka tiba, hari sudah malam.
Lampu-lampu rumah tetangga menyala, tapi rumah mereka gelap. Namun, mereka terkejut melihat sekelompok tetangga berkerumun di depan rumah mereka. Di tengah-tengah kerumunan, ada Pak RT, Pak Budi, dan beberapa orang lainnya yang tampak kebingungan. "Loh, Pak Budi? Bapak di sini? Ada apa, Pak?" tanya Alden. Pak Budi tersenyum tipis. "Saya sedang memantau, Tuan Alden. Ada laporan bahwa rumah ini ditinggalkan. Makanya saya datang." "Oh tidak, Pak. Kami hanya pergi liburan. Tadi siang, kami baru saja pulang dan rumah kami dirampok." Alden berbohong, mencoba menjaga martabatnya. Namun, di antara kerumunan, seorang tetangga menyela. "Dirampok, Mas Alden? Tapi tadi siang saya lihat Non Anin pulang. Kok? Dia datang dengan mobil dan mengawasi orang-orang yang memindahkan semua barang dari rumah ini. Dia terlihat baik-baik saja." Wajah Alden, Ibu Dina, dan Siska memerah. Kebohongan mereka terungkap. Mereka berteriak, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetangga-tetangga yang selama ini menganggap mereka kaya dan beruntung kini menatap mereka dengan tatapan iba, kasihan, dan penuh tanda tanya. Mereka berbisik-bisik, "Jadi, Anin yang punya segalanya?" Alden dan keluarganya cuma menumpang. Alden, Ibu Dina, dan Siska merasa dunia mereka runtuh. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri mereka di depan para tetangga yang selama ini mereka remehkan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan malam itu di rumah kosong, berbaring di lantai yang dingin, dihantui oleh penyesalan yang terlambat. Malam berganti pagi, namun tidak ada fajar yang menyinari Alden, Ibu Dina, dan Siska. Mereka terbangun dari tidur yang tidak nyenyak di lantai marmer yang dingin. Kepala mereka pusing, perut mereka keroncongan, dan tubuh mereka terasa remuk redam. Rumah yang dulunya penuh dengan kemewahan dan kehangatan, kini terasa seperti penjara yang dingin dan hampa. Mereka tidak memiliki apapun. Tidak ada makanan, tidak ada air minum, bahkan tidak ada uang tunai di dompet mereka. "Aku lapar. Aku ingin makan." Siska merengek, suaranya parau. "Diam. Ibu juga lapar. Ini semua gara-gara kamu, Alden. Kenapa kamu menikah dengan wanita bodoh seperti Anin?" teriak Ibu Dina, menyalahkan anaknya. "Ibu yang memintaku untuk menikahinya. Ibu bilang dia wanita yang mudah diatur," balas Alden. Mereka saling menyalahkan. Keegoisan mereka tidak pernah pudar, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Alden mencoba menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka semua sudah tahu tentang kejadian kemarin malam. Berita tentang rumah kosong dan kebenaran di balik kekayaan mereka telah menyebar luas di lingkungan elit. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mereka dianggap aib. Siska dan Ibu Dina mulai bertengkar. Mereka lapar, dan mereka tidak bisa menahan emosi mereka. "Ini semua salahmu, Siska. Kenapa kamu harus minta tas Hermes itu? Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan liburan ke Bali dan ini tidak akan terjadi," teriak Ibu Dina. Siska balas berteriak, "Apa? Ibu juga sama. Ibu yang minta perhiasan dan vas antik itu. Ibu yang paling banyak memeras uang Kak Anin." Alden menatap mereka. Ia merasa lelah. Ia tidak bisa menyalahkan mereka. Semuanya adalah kesalahannya. Ia terlalu buta, terlalu serakah. Ia mengira Anin adalah wanita lemah yang bisa ia permainkan. Ia tidak pernah tahu bahwa Anin adalah seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri, dan ia hanyalah seorang pangeran yang menumpang. Flashback. 2 bulan yang lalu, di rumah sakit. Alden sedang melihat ponselnya, membalas pesan dari Rara, sekretarisnya. Ia mengeluh tentang Anin yang terlalu sering sakit. Tiba-tiba, Anin memanggilnya. "Alden, bisakah kamu kesini sebentar?" Anin bertanya, suaranya pelan. Alden mendengus kesal, namun ia tetap menghampiri istrinya. "Ada apa, sayang? Aku lagi sibuk." "Aku hanya ingin kamu di sini, Alden. Aku merasa sangat takut." Anin berbisik, matanya berkaca-kaca. "Dokter bilang kondisiku serius. Aku takut." Alden memotongnya. "Sudahlah, sayang.
Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Kamu pasti sembuh kok. Aku harus kembali ke ruang tunggu. Aku capek. Aku mau main game dulu, ya. Alden pergi begitu saja, meninggalkan Anin yang kesepian. Alden tidak pernah sekalipun mencoba memahami perasaannya. Ia tidak pernah tahu betapa Anin berjuang mati-matian di belakang layar, hanya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Anin bahkan tidak pernah mengeluhkan kelelahan. Ia hanya ingin Alden berada di sisinya saat ia membutuhkannya. Namun, Alden tidak peduli. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Kembali ke masa kini, Alden merasa hancur. Ia melihat Ibu Dina dan Siska yang kini berebut air minum terakhir dari keran yang mengalir kecil. Ia teringat bagaimana mereka memperlakukan Anin seperti pembantu, sementara Aninlah yang membiayai semua kebutuhan mereka. Dengan tangan gemetar, Alden mengambil ponselnya. Ia membuka kontak Anin. Ia tidak bisa menekan tombol panggilan. Ia takut. Takut akan penolakan. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia harus menghubungi Anin. Ia menekan tombol panggilan. Nada sambung berbunyi. Tiba-tiba, sebuah suara menjawab. "Halo?" Suara Anin terdengar, tenang dan dingin. Tidak ada nada cemas atau emosi. "Anin, ini aku, Alden." Suara Alden bergetar, penuh keputusasaan. "Aku tahu," jawab Anin, suaranya datar. "Ada apa?" "Anin, sayang, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku tidak tahu semua ini akan terjadi. Aku tidak tahu kalau kamu yang punya segalanya. Aku menyesal." Alden memohon, air matanya menetes. Anin tertawa kecil, tawa yang dingin dan sinis. "Menyesal? Kamu menyesal karena kamu kehilangan hartamu, Alden. Bukan karena kamu menyakitiku." "Tidak, sayang. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pulanglah. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Aku akan bekerja keras untukmu. Aku janji." Alden berbohong, mencoba memanipulasi Anin. "Terlambat, Alden. Kamu sudah membuangku," kata Anin, suaranya tetap tenang. "Kamu meninggalkanku saat nyawaku di ujung tanduk. Kamu memilih liburan daripada menemaniku. Dan sekarang, saat kamu sudah tidak punya apa-apa, kamu datang kembali." Anin melanjutkan, "Aku sudah melihat semuanya. Aku tahu kamu tidak tulus. Kamu hanya ingin kembali ke kehidupan mewahmu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Hati Alden mencelos. "Anin, kumohon, kasih aku kesempatan kedua. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Anin terdiam sejenak. "Aku sudah memikirkan itu. Aku akan memberimu satu kesempatan, Alden." Wajah Alden, Ibu Dina, dan Siska yang tadinya pucat, kini berbinar. Ada harapan. Anin melanjutkan, "Aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi bukan untuk kembali padaku. Bukan untuk mendapatkan hartaku kembali." Anin berbisik, suaranya terdengar dingin dan berbisik, "Temui aku besok di depan kantor Pak Budi. Datanglah sendirian. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk berbicara." Sambungan telepon terputus. Alden merasa lega, namun juga bingung. Anin tidak mengusirnya. Ada kesempatan. Namun, apa yang harus ia lakukan? Ia menoleh ke arah Ibu Dina dan Siska yang kini menatapnya dengan penuh harap. "Aku akan bertemu Anin. Dia memberiku kesempatan," teriaknya, dengan sedikit harapan tersisa. Malam itu, Alden tidur dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan menunggunya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk mendapatkan kembali hidupnya. Namun ia tidak tahu bahwa Anin telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Alden terbangun di lantai yang dingin, tubuhnya kaku dan perutnya lapar. Ibu Dina dan Siska masih terlelap, meringkuk kedinginan di sudut ruangan yang kosong. Alden menatap mereka, lalu bangkit. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Hari ini adalah hari penentu. Anin sudah memberinya kesempatan. Kesempatan untuk berbicara. Ia harus kembali. Ia harus meyakinkan Anin bahwa ia telah berubah, bahwa ia menyesal.
Dengan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki, Alden mencoba merapikan dirinya. Ia menggunakan sisa air di keran untuk membasuh wajahnya, menyisir rambutnya dengan jari, dan mencoba memperbaiki kemeja kusutnya. Ia harus terlihat meyakinkan. Ia harus terlihat seperti suami yang menyesal, yang kembali untuk memohon ampunan. Ia harus membuat Anin kembali kepadanya. Ia melangkah keluar dari rumah, tidak peduli dengan bisik-bisik tetangga yang ia dengar. Tujuan utamanya adalah gedung Anin Holding Group. Di lobi yang megah, ia berjalan dengan langkah tegap, namun hatinya berdebar kencang. Ia dibawa oleh seorang resepsionis ke sebuah ruangan pribadi. Di dalamnya, Anin sudah menunggu. Alden terkejut. Wanita yang duduk di depannya bukanlah Anin yang ia kenal. Anin yang dulu selalu tersenyum lembut dan mengenakan pakaian sederhana, kini duduk tegak di kursi kulit mahal, mengenakan blazer putih yang pas di tubuhnya, dan rambutnya tertata rapi. Wajahnya tenang, namun tatapannya dingin. Mata yang dulu memancarkan cinta kini kosong, seolah-olah Anin telah menjadi orang lain. "Anin, sayang, aku datang." Suara Alden bergetar, mencoba terdengar lembut. Ia melangkah mendekat, namun Anin mengangkat tangannya, menghentikannya. "Cukup, Alden. Jangan sebut aku, sayang. Aku bukan lagi istrimu," ucap Anin, suaranya datar. "Duduklah." Alden menurut. Ia duduk di seberang meja, menatap Anin. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Di dalam hatinya, ia merasa bangga sekaligus takut. Wanita di depannya adalah seorang ratu, dan ia telah memperlakukannya seperti seorang budak. Flashback. 1 minggu yang lalu, di apartemen Anin. Anin duduk di samping Pak Budi, memandang pemandangan kota dari jendela. "Pak Budi, apakah saya melakukan hal yang benar?" "Hati Anda yang tahu, Non. Tapi saya melihat Anda tidak pernah sebahagia dan sekuat ini. Anda telah berhasil keluar dari sangkar emas yang selama ini memenjarakan Anda," jawab Pak Budi, suaranya bijaksana. Anin menghela napas. "Saya hanya lelah, Pak Budi. Saya lelah berpura-pura. Saya lelah mencintai orang yang tidak pernah melihat saya. Saya lelah menjadi istri, menantu, dan kakak ipar yang tidak pernah mereka hargai." Ia teringat bertahun-tahun ia berjuang sendirian. Alden yang selalu mengeluh dan menuntut, Ibu Dina dan Siska yang hanya tahu meminta dan mengeluh. Anin menahan semuanya, ia pikir cinta akan membuat mereka sadar. Ia pikir, suatu hari nanti, Alden akan melihat semua pengorbanannya. "Saya ingat," Anin melanjutkan, "suatu hari saya sakit flu parah karena kelelahan bekerja. Alden tidak peduli. Ia hanya meminta saya untuk tidak berisik, karena ia sedang bermain game. Saya menangis diam-diam saat itu, Pak Budi. Saya menangis karena saya merasa sangat sendirian." Pak Budi menatapnya dengan penuh simpati. "Anda telah memberikan kesempatan. Bahkan lebih dari itu. Anda telah mengorbankan hidup Anda. Tapi kini, Anda harus memikirkan diri Anda sendiri. Maafkan saya, Non, tapi Anda pantas mendapatkan yang lebih baik." "Saya tahu. Dan sekarang, saya sudah siap. Saya akan kembali. Saya akan menghadapinya. Saya akan menunjukkan pada mereka siapa saya sebenarnya." Anin menatap Alden, kembali ke masa kini. "Apa yang ingin kamu katakan, Alden? Aku beri kamu waktu 5 menit." Alden tersentak. "Anin, kumohon dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku egois. Aku bodoh. Aku tidak tahu bahwa kamu yang punya segalanya. Aku menyesal. Sungguh. Aku berjanji akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku mencintaimu, Anin. Kumohon, kembali ke rumah. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Rumah itu, dan semua barang-barang kita kembalikan, Anin. Kita bisa bahagia lagi seperti dulu." Anin tersenyum dingin. "Seperti dulu? Kamu pikir aku lupa? Kamu lupa bagaimana kamu meninggalkanku di rumah sakit. Bahkan saat aku hampir mati? Kamu lupa bagaimana ibu dan Siska mentertawakanku, menganggapku bodoh? Kamu pikir aku tidak mendengar semuanya?
Aku dengar semuanya, Alden. Dan aku tahu, penyesalanmu bukan untukku, tapi untuk harta yang sudah hilang. Wajah Alden memucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Anin melanjutkan, kamu meminta aku kembali. Tapi aku sudah tidak mencintaimu, Alden. Cintaku sudah mati. Terbunuh oleh pengkhianatanmu. Anin mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Aku sudah menandatangani surat cerai. Semua sudah selesai. Kamu dan aku sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Alden terpaku. Ia tidak percaya. Ia melihat Anin, wanita yang dulu ia anggap lemah, kini menjadi wanita yang kuat dan berani. Alden tidak bisa menahan amarahnya. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah suamimu. Aku berhak atas segalanya. Anin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berhak atas apa-apa, Alden. Semua aset sudah atas namaku. Sejak sebelum kita menikah. Kamu bisa menuntutku, tapi kamu akan kalah. Semua legalitasnya sudah diurus oleh Pak Budi. Anin menghela napas. Tapi aku tidak sejahat itu, Alden. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Bukan untuk kembali ke hidup mewahmu, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku akan memberikanmu pekerjaan di salah satu perusahaanku. Aku juga akan memberimu uang bulanan yang cukup untuk hidup sederhana. Dengan satu syarat. Kamu, Ibu Dina, dan Siska harus melakukan pengakuan dosa secara publik. Apa? Tidak. Alden berteriak. Aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak akan memohon belas kasihanmu. Anin mengangkat bahu. Kalau begitu, selamat tinggal, Alden. Nikmatilah hidup barumu. Hidup yang kosong, seperti hatimu. Alden merasa dunianya runtuh. Ia melihat Anin berdiri, siap untuk pergi. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Ia teringat akan sebuah rahasia, sebuah kartu as yang selama ini ia sembunyikan. Anin, tunggu, teriak Alden. Kamu pikir aku tidak punya apa-apa? Aku punya rahasia. Rahasia besar yang bisa menghancurkan reputasimu. Aku akan beritahu semua orang bahwa kamu selama ini menipuku, memanfaatkanku. Aku akan beritahu media tentang semua ini. Anin berbalik, tersenyum sinis. Silakan, Alden. Lakukanlah. Aku sudah siap. Aku sudah menunggu saat ini. Anin keluar dari ruangan, meninggalkan Alden yang kini berdiri sendirian, dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ia tahu, Anin sudah memikirkan semuanya. Ia tidak akan pernah bisa menang. Ia hanya bisa kembali ke rumah kosong itu, dan memikirkan rencananya yang terakhir. Kekalahan terasa menusuk Alden hingga ke tulang. Ia kembali ke rumah kosong itu dengan langkah gontai, meninggalkan amarah dan harga dirinya di lobi kantor Anin Holding Group. Ibu Dina dan Siska menyambutnya di depan pintu dengan wajah penuh harap. Gimana? Alden? Anin mau kan? Dia pasti kasihan sama kita, kan? Tanya Ibu Dina, tidak sabar. Alden menatap ibunya dan adiknya dengan tatapan kosong. Tidak. Dia tidak mau, jawabnya lirih. Dia sudah menceraikanku. Dia sudah punya hidupnya sendiri. Aku tidak mendapatkan apapun. Siska menjatuhkan dirinya ke lantai. Tidak. Kenapa? Kenapa dia sejahat ini? Teriaknya histeris. Ibu Dina menatap Alden dengan amarah. Kamu bodoh. Ibu sudah bilang jangan sampai kamu menyinggungnya. Kenapa kamu menolak tawaran itu? Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Mereka bertiga mulai bertengkar. Teriakan, makian, dan saling menyalahkan memenuhi ruangan yang kosong. Ikatan keluarga yang mereka miliki ternyata rapuh, dibangun di atas dasar kebohongan dan uang. Begitu uang itu hilang, mereka tidak memiliki apapun lagi. Alden, yang sudah kehilangan akal sehat, teringat pada ancamannya. Ia mengambil ponselnya, yang sudah ia isi ulang baterainya dengan sisa daya di rumah. Ia menelepon beberapa media dan menyusun cerita palsu. Ia akan menjatuhkan Anin. Ia akan membuat Anin terlihat seperti penjahat. Flashback. Hari itu juga, di kantor Anin Holding Group.
Anin duduk di kursinya, matanya lurus ke depan. Ia tidak terkejut saat Pak Budi masuk dan memberitahunya bahwa Alden sudah menelepon media. Seperti yang saya duga, Non, ujar Pak Budi. Dia sudah kehabisan akal, Pak Budi. Dia pikir ancaman itu akan membuat saya takut. Jawab Anin, suaranya tenang. Ia mengambil tabletnya dan menyerahkannya pada Pak Budi. Tolong, Pak Budi, lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Baik, Non. Akan saya jalankan sekarang juga. Pak Budi keluar, dan Anin menghela napas. Pikirannya kembali ke masa-masa sulitnya. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan sampai di titik ini. Ia teringat bagaimana ia membangun Anin Holding Group dari nol. Ia bekerja siang dan malam, tidur di kantor, menghemat setiap sen, hanya untuk memastikan perusahaan itu bisa sukses. Ia berkorban banyak, bukan hanya uang, tetapi juga waktu dan kesehatannya. Ia pernah berpikir, suatu hari, ia akan bisa hidup tenang dan bahagia bersama Alden dan keluarganya. Ia akan bisa memanjakan mereka tanpa batas. Namun, ia salah. Mereka tidak pernah melihat dirinya. Mereka hanya melihat uangnya. Mereka tidak pernah peduli dengan perjuangannya. Mereka hanya peduli dengan hasil akhirnya. Ia tersenyum getir. Sekarang ia tahu. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan seberapa banyak harga diri yang kita punya. Dan Anin, ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ia tidak menyesal telah kehilangan Alden dan keluarganya. Mereka tidak pernah benar-benar ada. Mereka hanya ilusi. Keesokan harinya, berita tentang Alden dan Anin menjadi headline utama di semua media. Suami pengusaha terkenal mengaku ditipu istri sendiri. Begitu judulnya. Alden tampil di TV, menangis dan berakting sebagai korban. Ia menceritakan kisah yang diputar-balikan, mengatakan bahwa Anin adalah wanita kejam yang hanya memanfaatkan dirinya dan keluarganya, lalu mencuri semua harta mereka. Namun, tidak lama kemudian, channel Cerita Momo merilis sebuah video eksklusif. Video itu berisi rekaman CCTV rumah Anin, yang menunjukkan tim Pak Budi memindahkan semua barang dengan tenang dan terorganisir, bukan dengan cara perampokan. Video itu juga berisi rekaman telepon Alden yang meminta Anin untuk kembali, dan suara Anin yang tenang. Di akhir video, ada rekaman dari rumah sakit, yang menunjukkan Alden, Ibu Dina, dan Siska meninggalkan Anin yang kritis. Publik terkejut. Mereka tidak menyangka. Mereka melihat Alden, Ibu Dina, dan Siska yang selama ini mereka kenal sebagai keluarga kaya dan bahagia, ternyata adalah penipu. Mereka adalah keluarga yang hidup dari uang wanita yang mereka remehkan. Para tetangga yang selama ini mengagumi mereka, kini memandang mereka dengan jijik. Mereka menjadi bulan-bulanan media sosial. Semua orang membicarakan mereka. Alden, Ibu Dina, dan Siska akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lari. Reputasi mereka hancur. Mereka tidak punya uang, dan tidak ada yang mau membantu mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit itu. Mereka harus meninggalkan rumah kosong itu dan memulai hidup dari nol. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan mereka karena skandal itu. Mereka terpaksa menjual semua barang berharga yang mereka miliki dan hidup dalam kemiskinan. Beberapa bulan kemudian, Anin pindah ke rumah baru yang ia beli sendiri. Rumah itu tidak semegah rumah lamanya, tetapi terasa lebih hangat dan nyaman. Ia memulai hidup baru. Ia tidak lagi peduli dengan Alden dan keluarganya. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Anin tetap menjadi wanita yang kuat dan sukses. Ia bahkan mendirikan yayasan sosial untuk membantu wanita yang diperlakukan tidak adil oleh pasangannya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan namanya dikenal sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Di sisi lain, Alden, Ibu Dina, dan Siska harus menjalani hidup dalam penyesalan yang mendalam. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua yang mereka miliki bukanlah milik mereka, melainkan milik Anin. Mereka kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya orang yang benar-benar mencintai mereka. Mereka harus hidup dalam kemiskinan dan dihantui rasa penyesalan seumur hidup. Kisah Anin mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar harga diri dan integritas yang kita jaga.
Jangan pernah meremehkan orang lain, terutama mereka yang berkorban demi kebahagiaanmu. Cinta yang tulus seharusnya tidak dibalas dengan pengkhianatan dan kebohongan. Ingatlah bahwa karma selalu ada, dan setiap perbuatan jahat yang kita lakukan akan kembali kepada